Kabar selamat malam, sukacita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Saya punya tebakan, saya punya kuis. Kira-kira saudara bisa menjawab atau enggak ya. Kunci demi kunci akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kalau kira-kira saudara bisa nebak, silakan langsung ngomong aja gitu ya. Tebakannya begini, siapakah saya? Bukan maksudnya saya nanya diri saya sendiri gitu, bukan ya. Kan sudah kenal kok siapakah saya Gideon ya. Saudara, siapakah saya? Wajah saya itu biasa saja. Gak cantik, gak ganteng. Ya, fisik juga lemah. Bukan kuat. Namun aku ini bisa mengubah segala macam tatanan dunia. Siapakah saya? Belum bisa. Kalau bisa silakan jawab ya. Aku itu bisa mengubah kelakuan seseorang. Bahkan sifat-sifat manusia itu bisa saya ubah. Dan manusia itu sangat mengidolakan, ngefans sama saya. Siapakah saya? Tuhan Yesus. Wajahnya biasa, fisiknya lemah. Oh. Baik, Bapak tadi nebak uang. Banyak orang mengubah kepribadiannya. Banyak orang mengkhianati temannya. Banyak orang menjual badannya. Banyak orang meninggalkan keyakinan imannya demi saya. Sampai di sini setuju kalau itu duit? Atau ada yang mulai bingung? Aku itu nggak bisa ngerti perbedaannya orang saleh sama orang yang jahat, sama orang yang bejat. Tapi manusia itu memakai aku menjadi patokan standar derajat seseorang. Dia terhormat atau dia hina? Siapakah saya? Sampai di sini masih setuju dengan Bapak tadi mengatakan uang? Tanggal berapa ini? Ya, memang bayangannya uang ya Pak ya kalau udah tanggal 17 ya. Saudara, aku ini bukan iblis, tapi sering orang itu melakukan kelaliman demi aku. Sampai di sini saudara setuju itu uang? Aku juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri itu kemudian pisah gara-gara aku. Anak sama orang tua berselisih gara-gara aku. Sampai di sini saudara bisa paham siapakah aku? Makin yakin? Kayaknya banyak yang ngalami ya. Ya, saudara, sangat jelas bahwa aku bukan Tuhan. Tapi manusia itu bisa menyembah aku seperti Tuhan. Bahkan seringkali, maaf, hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku. Padahal Tuhan sudah pesan, jangan jadi hambaku. Seharusnya aku itu melayani manusia. Tapi kenapa manusia itu mau menjadi budakku? Aku gak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun. Tapi banyak orang rela mati demi aku. Sampai di sini aku sama dengan uang, setuju? Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa menjadi alat pembayaran resep obatmu. Tapi tidak mampu memperpanjang hidupmu. Kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, aku tidak bisa menemanimu, apalagi menjadi penebus dosa-dosamu. Anda harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta dan terima penghakiman. Saat itu Tuhan pasti akan hitung-hitungan sama Anda. Apakah selama hidup Anda sudah menggunakan aku dengan baik? Atau sebaliknya, sudah menjadikan aku sebagai Tuhanmu.
Dan ini informasi terakhir, aku tidak ada di surga. Jadi jangan cari aku. Salam sayang, uang. Bapak ini cepat ya kalau soal uang Pak ya. Ya nggak apa-apa ya, saudara, ini tebak-tebakan intermezzo, tapi ini yang saya tidak mau bicara tentang uang, tapi hari ini saya mau bicara tentang kekayaan. Anda orang kaya? Amin. Loh kok nggak amin? Anda orang kaya? Amin. Orang kaya sama dengan banyak uang? Kalau ukurannya uang, Anda orang kaya? Ya, di atas langit kan ada langit gitu ya. Di antara yang soge ya pasti ada yang lebih soge. Tapi saudara, saya bukan bicara tentang uang. Tapi hari ini tadi seperti yang dikatakan bahwa manusia menjadikan uang sebagai standar derajat. Padahal saudara, kita ini orang-orang Kristen, kita adalah orang yang kaya. Sekali lagi, saya, saudara, kita semua, Anda orang Kristen. Saya mau katakan, saya mau pastikan, Anda itu orang kaya. Tetapi saudara, saya mau bicara bahwa kekayaan yang sejati itu bukanlah uang. Saya ngomong begini bukan karena saya nggak banyak uang, maka saya ngeles gitu. Oh, kekayaan bukan uang. Bukan saudara. Tapi ini satu fakta, satu kebenaran yang akan kita gali. Ya, sebenarnya ada sebuah kekayaan, ada sebuah harta yang lebih sejati, lebih asli, lebih kekal daripada hanya sekedar uang. Manusia, orang lain, orang dunia boleh menjadikan uang sebagai standar derajat. Mobilnya apa, rumahnya di mana, uangnya berapa, depositonya, itu sebagai standar ukuran derajat seseorang. Tapi sekali lagi, kita orang Kristen, derajat kita bukan ditentukan dari itu. Ya, saudara, ada sebuah harta sejati yang saya mau bicarakan malam hari ini. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Mari dibuka. Jadi saudara mesti pede gitu. Proklamasikan di depan banyak orang. Saya orang kaya. Ya, jangan minder. Sekali lagi, kaya atau enggak kaya saudara bukan ditentukan oleh uang. Ya, tapi orang dunia kayak begitu Pak, ya sudahlah. Standar kita kan bukan standar dunia. Hidup kita kan bukan ditentukan dari perkataan orang lain. Tapi hidup kita ditentukan oleh apa? Perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengatakan kita semua kaya. Ya, Matius 6 ayat 19 sampai 21, hal mengumpulkan harta. Ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan apa? Harta di bumi. Harta di bumi salah satunya adalah uang. Ya, di mana di bumi ngengat dan karat akan merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu apa? Harta di sorga. Kumpulkanlah harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara sering baca ayat ini, sepintas ayat ini kayak Tuhan itu anti kekayaan gitu. Kayak Tuhan itu nggak seneng gitu kalau orang Kristen itu mengejar kekayaan kayak gitu. Padahal bukanlah itu artinya. Ya, buktinya di dalam Alkitab itu kan banyak yang sangat kaya dicatat. Ya, sangat soge, banyak. Contohnya Abraham, Ishak, banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab di mana Tuhan berkenan akan hidupnya. Mereka ini kaya gitu. Ini kaya maksudnya memang mereka kaya secara ukuran dunia gitu ya, materi. Tapi bukan itu yang Tuhan mau kita tekankan, kita mau fokus. Jangan fokus di sana karena apa? Kalau bicara tentang harta di bumi, itu bisa rusak. Harta di bumi itu bisa habis. Seberapa banyak saudara pernah ngalami? Ya, kumpulkan harta uang banyak gitu. Terus tiba-tiba habis gitu, lenyap. Pernah ngalami tuh? Terus kok masih dikejar-kejar menjadi fokus? Berarti kan bodohnya kita gitu. Harusnya apa? Kita kumpulkan harta di sorga, tadi Alkitab katakan. Di mana apa? Tidak ada yang dapat merusakkannya. Saudara, tidak ada yang bisa mencurinya, yang namanya kekayaan. Jadi Tuhan itu maksudnya ayat ini bukan anti kekayaan.
Saya juga bukan gak senang sama orang kaya duit loh ini ya. Ya saya kalau ngomong kaya ini harus saya tekankan lagi, itu kaya apa ini. Ya, bukan Tuhan tuh anti kalau duit saudara banyak sehingga saudara dikatakan oleh orang dunia kaya raya. Sama sekali saya tidak anti sama orang kaya, sama sekali saya tidak sirik sama orang kaya. Bukan itu maksud saya. Tuhan itu ingin supaya kita mengandalkan harta, bukan harta duniawi tapi harta di surga. Ya, yang bukan yang sifatnya sementara tapi yang sifatnya kekal. Itu yang ditekankan lewat ayat ini. Bukan apa yang kita miliki yang Tuhan persoalkan. Tuhan gak ngurus hartamu banyak, gak apa-apa. Ini uang loh maksudnya. Tapi apa yang menguasai hidupmu itu yang Tuhan persoalkan. Ya, Tuhan kita pengen kita ini punya harta surgawi, harta yang kekal, harta yang sejati. Lebih awet, lebih tahan lama, ya, di mana tidak dapat ngengat sesuatu yang ada di dunia ini tidak dapat merusakannya. Tuhan kita ingin supaya kita fokus pada harta surgawi ini. Nah, sebenarnya harta surgawi itu apa? Ya, ingat saudara, Tuhan itu juga pernah mengecam orang yang sogeh. Sogehnya sogeh materi tok tapi. Masih ingat gak itu jemaat di mana? Jemaat di Laodikia. Coba buka Wahyu 3 ayat 17 sampai 18. Jemaat Laodikia, mari kita buka Wahyu 3 ayat 17 sampai 18. Saya malam ini buka banyak ayat ya, supaya saudara paham. Tuhan itu mengecam jemaat di Laodikia, materinya kaya, duitnya kaya, tetapi celakanya apa? Miskin rohaninya, melarat rohaninya. Itu yang Tuhan kecam. Wahyu 3 ayat 17 sampai 18. Karena engkau berkata, aku kaya. Jemaat di Laodikia bilang mereka ini kaya, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa apa? Celakanya disebut melarat. Loh, punya segalanya tapi Tuhan bilang apa? Kamu melarat, kamu gak tahu kalau kamu melarat, malang, miskin, buta, telanjang lagi. Waduh, saudara dikecam kayak begitu. Bukankah hanya orang miskin yang memang telanjang gak punya baju? Bukankah hanya orang yang miskin, yang hina-dina? Ya, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau apa menjadi apa? Nah, lain kan? Standarnya lain, beda standarnya. Ya, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, saudara, kalau begitu apa harta yang sejati yang Tuhan maksudkan di sini? Yang pertama, ayo kita kumpulkan harta yang sejati ini. Yang saya catat yang pertama, coba buka Amsal 22 ayat 1. Apa sih sebenarnya harta sejati yang harus kita kejar, yang harus kita kumpulkan selama kita hidup di dunia ini? Tuhan mengecam orang yang kaya secara materi, tapi miskin kerohaniannya. Amsal 22 ayat 1 dikatakan apa? Baca sama-sama yang kenceng, ini kekayaan saudara yang pertama. Ini harta saudara yang pertama yang sejati. Nama baik lebih berharga daripada apa? Lihat, kekayaan besar. Duitmu mau miliaran, duitmu mau triliunan, ternyata Tuhan punya sudut pandang yang lain. Yaitu apa? Nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Kalau dunia mengatakan, ada sebuah peribahasa atau pepatah, harimau mati itu meninggalkan apa? Belang. Manusia mati meninggalkan apa? Salah, utang. Manusia mati meninggalkan apa? Nama. Apa yang ditinggalkan? Nama baik itu loh yang lebih berharga daripada kekayaan besar. Bukan cuma kekayaan loh saudara, kekayaan besar. Ternyata ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada kekayaan yang besar. Yaitu apa? Nama baik saudara. Itu kekayaanmu. Jadi tadi benar kan saya katakan kan, saudara gak usah minder. Saudara bagi orang lain secara uang, saudara dianggap miskin. Saudara disepelekan, saudara mungkin dikucilkan di tengah keluarga hanya karena saudara gak punya banyak uang. Tetapi proklamasikan, saya sebagai orang Kristen, saya menerapkan firman Tuhan, saya orang yang kaya.
Kenapa? Saya hari ini jaga nama baik, Pak. Meskipun saya ini kere, tapi saya punya nama baik yang saya jaga integritas saya sampai hari ini. Maka saudara layak disebut sebagai orang yang kaya. Ya, saudara, apa artinya? Coba, saudara kaya raya, tapi kemudian apa? Bapak iku sugih tapi masalah selingkungan ini wake ngono. Ya, bojone ono nang kene, nang kono. Coba saudara, itu kalau dengar anak saudara, coba gimana rasanya? Apakah saudara sedang mengumpulkan harta yang sejati yang tadi Tuhan maksud di dalam harta yang sejati ini? Apa artinya saudara kaya raya tapi apa? Manusia pun memandang rendah saudara hanya karena saudara gak punya nama baik, reputasinya tidak baik, integritasnya tidak baik, karakternya tidak baik. Ya saudara, Amsal 28 ayat 6. Apa faedahnya? Saudara boleh kaya tapi kekayaan saudara, bapak iku ngemplang wis, utang gak bayaran. Habis utang ngilang gitu. Ditagih mbo wis hilang pokoknya, WA-nya langsung diblok. Orang yang seperti itu bisa dikatakan orang kaya, saudara. Buat apa? Ya, dia tidak sedang membangun reputasi nama baiknya selama dia hidup. Amsal 28 ayat 6. Lebih baik orang miskin yang apa? Bersih kelakuannya daripada apa? Orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Berliku-liku jalannya itu kalau bahasa Surabayanya apa? Bulet. Wah, kalau ditagih utang bulet gak mau bayar. Padahal ya bukan gak ada duit, tapi duitnya dikumpulkan demi kekayaannya sendiri. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya utang, mumpung ada catatan akhir tahun, dibayar. Ya kalau tahu belum bisa bayar, dikomunikasikan, bukan ngilang. Saudara harus punya harta yang ini, yaitu apa? Nama baik, sampai dikatakan lebih baik miskin loh. Tapi bersih kelakuannya. Ya, walaupun Anda nggak punya uang banyak, tapi saudara jujur, saudara nggak curi, saudara nggak nipu, walaupun saudara ini terbatas kekayaan secara materi, tapi di hadapan Tuhan, saudara punya kekayaan sejati ketika hari ini saudara jaga integritasmu. Ya, saudara, Tuhan itu memberikan pujian buat Anda. Saudara masih ingat Ayub nggak? Ayub tuh soge nggak? Soge, kaya raya. Tapi yang dipuji Tuhan bukan itunya, yang dipuji dari diri Ayub. Yang dibangga-banggakan itu apanya? Coba saudara buka Ayub 1 ayat 8. Saudara masih ingat Ayub kan? Bukan kekayaan secara materi, meskipun dia kaya loh ya. Makanya tadi saya katakan, saya nggak anti sama kekayaan materi, enggak. Tapi masalahnya saudara terlalu fokus di sana, sampai lupa yang sejati. Ayub 1 ayat 8, lihat. Tuhan itu membangga-banggakan Ayub, memuji Ayub bukan karena kekayaannya, kekayaan materi loh ya. Lalu bertanyalah Tuhan pada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian apa? Saleh dan apa? Jujur. Saleh, jujur, itu kan membangun nama baik, integritas saudara. Sejak muda, nah di sini kan ada yang masih muda belia. Sejak muda jaga nama baik itu, nggak bisa ditukar oleh apapun. Ya, takut akan Allah. Nah, ya, Allah memuji Ayub itu bukan karena materi kekayaan uangnya, bukan. Segala harta bendanya bukan, tetapi apa? Saleh, jujur, takut akan Allah dan apa? Menjauhi kejahatan. Itu yang dipuji. Jadi ciri orang yang punya nama baik, dia pasti akan taat dalam firman Tuhan. Ya, dia pasti akan bisa dipercaya karena dia hidup saleh, dia hidup jujur dan takut akan Tuhan. Kalau mau bikin dosa, ingat gitu. Ya. Saya ini kan punya Tuhan gitu. Ingat dia, sikap itu didorong oleh sikap, aduh saya ini takut akan Tuhan. Bukan takut maksudnya takut ngeri, bukan, tapi apa? Saya ini hormat akan Tuhan. Maka saya akan menaati setiap firman-Nya. Ya, otomatis kita kan gak suka tadi itu loh, bulat gelibet berliku-liku jalannya. Kita pasti akan lurus jalan kita untuk menjaga nama baik itu. Mari kita pelihara nama baik. Supaya apa? Sungguh-sungguh didapati kita ini punya integritas. Ada sebuah kisah, ya, satu kali
di sebuah restoran siap saji. Ada seorang waiters yang menemukan cek kurang lebih 150 juta. Wah, angka yang besar. Ya, waiters ini ketika mau bersih-bersih piring, mau bersih-bersih makanan yang ditinggalkan, nemu cek. Jumlahnya gede lagi, 150 juta rupiah. Wah, bingung ini, gimana ya? Ya, dia bongkar, ternyata dia ketinggalan dompetnya juga. Ya, dompetnya nggak ada uangnya sih, cuman ada identitas. Sehingga apa? Wah, ini saudara, ambil atau kembalikan atau ambil atau kembalikan, 150 juta loh saudara. Gajinya waiters berapa tahun itu, 150 juta. Ya, tapi dia ingat, saya kan harus takut akan Tuhan, saya nggak boleh seperti ini. Ya mungkin dia Kristen gitu. Ya, sehingga akhirnya apa saudara, dia selesaikan pekerjaannya dan tengah malam ketika dia udah selesai kerja, dia bela-belain menuju ke alamat seperti yang ada di KTP dan dia kembalikan. Saudara, dikembalikan 150 juta, Pak silakan diperiksa apa ada yang kurang. Oh tidak ada, terima kasih, luar biasa, kami sangat berterima kasih. Seperti biasa dikasih tips, dan tipsnya 100.000. Kira-kira menurut saudara itu pantas apa enggak? Saudara itu mestinya hilang 150 juta, terus dikasih tips karena ini waiters sudah mengembalikan duitnya, dikasih 100.000. Pantas gak itu? Ya, kalau orang dagang bilang cengli nggak kayak gitu itu. Hilang 150 juta mestinya, tapi begitu kembali nggak jadi hilang, cuma dikasih 100.000. Ya mestinya nggak cengli gitu ya, mestinya nggak masuk akal lah. Tetapi apa yang terjadi saudara? Singkat cerita, setelah dari peristiwa itu, orang yang dikembalikan ceknya 150 juta ini kagum, kok ada ya orang seperti ini. Akhirnya apa saudara? Dia tulis surat pembaca dan dimuat di sebuah koran. Sampai akhirnya penduduk kota itu ketika baca surat pembaca itu, wow, kagum saudara, hormat. Ya, rame-rame mereka menggalang dana untuk memberikan apresiasi, penghargaan buat orang yang masih bisa jujur seperti itu. Akhirnya saudara, mereka menggalang dana dan terkumpullah dana, singkat cerita, ya, puluhan juta rupiah. Enggak jadi 100.000. Ya, satu kota urun sama-sama menghargai, mengapresiasi kejujuran dari orang ini. Demi apa coba jujur itu? Membangun nama baik kan? Kalau begitu, sudah dikatakan begitu, dia orang kaya bukan? Ya, soal materi mengikuti. Karena apa? Bisa dipegang orangnya, jujur. Ya, kalau orang dunia aja menghargai, apalagi sorga. Pasti akan menghargai saudara karena saudara apa? Taat melakukan firman Tuhan. Menjaga reputasi saudara. Hari ini siapapun saudara, sekali lagi, saudara nggak punya uang, jangan nyolongan. Jangan ngentitan. Jaga dong nama baik. Ya. Apalagi saudara Kristen gitu, pengikut Kristus. Ini yang pertama. Kekayaan yang pertama, yaitu apa? Saya pastikan sekali lagi, saudara adalah orang yang kaya. Kok nggak ada amin? Karena apa? Saudara punya nama baik bukan? Hari ini saudara mati-matian bukan? Untuk melakukan firman Tuhan. Ya, meskipun ada gagal-gagalnya, it's okay lah. Ya, Tuhan lihat prosesmu untuk mentaati setiap firman Tuhan itu. Tapi saya mau katakan sekali lagi, kita semua adalah orang yang kaya. Karena apa? Kita sampai hari ini mau jaga nama baik kita. Ya, yang kedua, apa harta yang sejati? Sekali lagi, bukan uang, karena uang itu sementara, bisa hilang, tidak kekal. Bahkan Tuhan mengecam untuk orang yang ngaku-ngaku kaya secara materi, tapi miskin secara kerohanian. Yang kedua, Yakobus 2 ayat 5. Apa itu harta yang sejati? Yakobus 2 ayat 5. Saudara sudah kumpulkan satu poin untuk saudara dikatakan sebagai orang kaya. Saya kan punya nama baik yang masih saya jaga sampai hari ini. Yakobus 2 ayat 5. Ini kekayaan yang kedua. Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih siapa? Orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi apa? Kaya. Dalam apa?
iman. Bahkan apa? Ya karena kaya, menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya. Kepada siapa? Barang siapa yang mengasihi Dia. Saya, saudara kita semua, bukankah kita semua orang yang mengasihi Tuhan? Maka apa? Kita orang yang kaya, yaitu apa? Kaya di dalam iman. Jadi artinya harta yang kedua, selain nama baik, kalau saudara hari ini punya iman, maka saudara dikatakan sebagai orang yang kaya. Ya, kaya dalam iman. Kaya dalam iman. Saudara, barang siapa yang mengasihi Dia, Alkitab menunjukkan bahwa orang yang beriman adalah orang yang kaya secara rohani. Dia ini punya kekayaan batin gitu, yang bisa mengatasi persoalan dalam kehidupannya. Ya, bukankah iman itu? Dengan iman kita bisa mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ada banyak kekuatan, ada banyak uang, tidak bisa loh saudara mengatasi persoalan hidup kita. Saudara pasti tahulah ketika saudara kecentok masalah, ternyata apa yang saudara punya secara materi, ternyata tidak bisa, bukan. Tapi kalau saudara punya modal, yaitu iman, saudara bisa mengatasi hal itu. Bukankah artinya saudara orang yang kaya? Ya, kaya dalam iman. Tuhan ingin supaya kita ini punya kekayaan iman, kedalaman batin yang berlimpah di dalam Dia. Yaitu apa? Iman mengatakan apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan pasti akan menolong saya, Tuhan pasti akan menyelamatkan saya. Apapun yang terjadi, vonis apapun, Tuhan pasti akan menyembuhkan penyakit saya. Bukankah iman yang seperti itu yang menjadikan saudara, saya, kita menjadi orang yang kaya secara rohani? Ya, jangan sampai saudara itu sibuk cari harta, sibuk buka toko, sibuk dagangan, tapi celakanya saudara miskin secara rohani. Akhirnya, saudara tahu bukan, dalam pengalaman, terpaksa Tuhan itu izinkan, terpaksa Tuhan izinkan saudara itu kena masalah gitu. Ya, sampai kadang-kadang ada yang kesaksian. Pernah saya dengar kesaksian, saudara-saudara, akibat saya menjauh dari Tuhan, saya dikempeleng gitu sama Tuhan. Loh, kok Tuhan nempeleng dia? Ya, saya bingung dengar kesaksian kayak gitu. Tuhan, Bapak saya yang baik kok nempeleng anaknya? Bukan ditempeleng sama Tuhan, bukan. Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Saudara kembali pada jalur iman saudara. Ya, karena mungkin saudara terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Ingat ya, kali kedua Tuhan datang ke muka bumi, yang dicari apa? Iman, bukan? Meskipun itu sekecil biji sesawi sekalipun, meskipun itu kecil, adakah dijumpai iman? Loh ya kan? Tuhan Yesus datang kali kedua itu loh, jemput saudara. Yang disortiri apa? Iman. Disortiri, diperiksa. Ya, ini masih ada imannya enggak? Dan tahukah saudara bahwa iman dalam Yesus Kristus itu adalah warisan yang terindah. Kekayaan itu kan bisa diwariskan ya, benar kan? Saudara kalau punya kekayaan orang tua, nantinya kan diwariskan juga kan? Lah Pak, saya ini ada istilah orang Jawa bilang, Pak, saya ini balung-balung kere. Terus gimana Pak, saya apa yang bisa saya wariskan ke anak saya? Pak, Bu, meskipun saudara balung kere, saudara itu kaya, ada sesuatu yang bisa saudara wariskan. Diwariskan itu diturunkan kepada anak, yaitu apa? Iman kita. Jangan dipikir anak saudara itu gak ngelihat gitu, imannya bapak dan ibunya, imannya papa dan mamanya. Lihat loh anak-anak itu. Saya lihat meskipun dulu papa mama saya bukan Kristen, tapi saya lihat loh kehidupan mereka. Apalagi kalau saudara saat ini sudah punya iman yang benar dalam Yesus, anak-anakmu, cucu-cucumu itu akan melihat dan itu diwariskan. Bukan uang atau deposito atau cek yang diwariskan, tapi apa? Yaitu warisan iman. Makanya tadi kan, kaya dalam iman dan kita menjadi apa? Ahli waris kerajaan yang telah dijanjinya, yang telah dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada sebuah penelitian saudara, kenapa saya bilang iman itu diwariskan? Karena apa? Anak cucumu akan melihat bagaimana kehidupan iman saudara. Kena masalah tapi saudara nyeleweng gitu, lari ke dukun-dukun. Lihat loh anak cucumu. Ya, bukan tidak mungkin mereka juga akan mengikuti gaya saudara. Berarti saudara sudah menyesatkan generasi-generasi penerusmu. Ya, ada sebuah penelitian itu tahun 1900-an. Penelitian itu membandingkan dua kehidupan.
membandingkan dua kehidupan. Memang kalau penelitian, saudara yang pernah skripsi, itu kan suka membandingkan gitu ya. Dua variabel, dua penelitian dibandingkan. Ada korelasinya enggak? Wah kayak gitu ya kalau skripsi anak-anak kuliah. Ya, ini dibandingkan. Seorang yang ateis, gak percaya Tuhan, sama orang yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan punya iman yang benar dalam Tuhan Yesus. Itu dibandingkan saudara. Bagaimana kehidupannya dan bagaimana kehidupan setelah dia. Maksudnya kehidupan anak cucunya itu gimana. Kalau orang Jawa tuh bilang apa? Mau diteliti bibit bobot bebetnya. Ya, yang satu itu Benyamin namanya Benyamin. Yang satu tuh namanya yang neliti itu Benyamin namanya. Benjamin Warfield dari Princeton Amerika Serikat. Dia mengadakan penelitian pola 5 generasi. Pola 5 generasi itu judul penelitiannya. Jadi diteliti sampai 5 generasi. 5 generasi itu ngomongnya apa ya? Ada anak, cucu, cicit, terus generasi keempat apa ya? Ya ini sampai ke-5 gitu diteliti. Yang satu orang namanya Mark Jukes, dia ateis, nggak percaya Tuhan. Istrinya, ya jadi mereka menikah, ateis ketemu sama ateis. Nah loh, diteliti kayak apa keturunannya ini? Ateis ketemu sama ateis, makanya penting ya bibit bobot bebet itu ya. Saudara hasil penelitiannya begini, 310 orang jadi orang miskin. Nah loh, 150 orang jadi penjahat. Dari orang ateis ketemu sama orang ateis ini, suami istri. 7 orang jadi pembunuh. 100 orang jadi tukang mabok. Dan lebih dari separuh, lebih dari 50% yang wanita keturunannya, mereka menjadi pelacur. Setidaknya pernah main seks bebas. Dan 540 keturunannya itu jadi beban negara, memboroskan uang negara lebih dari $1,4 juta. Itu hasil penelitiannya. Orang ateis menikah sama orang ateis, namanya Mark Jukes. Variabel kedua, pola 5 generasi ini diteliti kehidupan Jonathan Edward dari Amerika Serikat, seorang hamba Tuhan. Ya, menikah sama wanita Kristen, taat juga, kaya dalam iman, sehingga hasilnya 1.304 keturunannya, 13 orang jadi rektor, 60 orang jadi dokter, 3 orang jadi senator, 30 orang jadi hakim, 100 orang jadi lawyer, pengacara, 60 orang jadi pengarang yang terkenal, dan 80 orang jadi orang yang terkenal, 295 orang lulus minimal S1, dan 1 orang jadi wakil presiden. Lihat saudara, dibandingkan. Makanya tadi saya katakan kan, kalau saudara kaya dalam iman, kekayaan itu bisa diwariskan pada generasi setelah saudara. Masa saudara itu gak kepingin gitu, anak cucu saudara itu jadi orang hidup benar gitu. Gak ada loh perasaan orang benar itu kemudian punya keinginan cita-cita sebobrok-bobroknya saudara. Terus saudara kepingin anak saudara itu lebih bobrok daripada saudara gitu. Gak kepingin loh, sama bobroknya aja gak kepingin. Ya kan, saudara pasti pengen hidup, anak cucu saudara itu hidup lebih baik daripada saudara kan. Hari ini apa? Mungkin saudara gak bisa mewariskan harta di dunia, tapi saudara bisa wariskan iman saudara. Dan iman itu akan kelihatan kalau saudara nanti kena masalah. Di situ iman saudara akan bekerja dan diuji. Dan di situ anak cucumu, keluargamu akan melihat luar biasa ya papaku itu ya. Kena masalah memang, ya salah hitung lah. Waduh sampai bangkrut gak karu-karuan. Tapi tiap malam saya lihat papa saya itu menangis, berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Luar biasa ya papa saya. Anakmu itu bangga gitu sama papanya. Masa saudara gak kepingin seperti itu? Ya, mungkin saudara, aduh pak, iman saya itu gak seberapa. Tapi masa saudara gak kepingin gitu, anak cucumu lebih daripada iman saudara. Hari ini, ayo kita pertahankan kekayaan dalam iman ini. Kekayaan dalam iman, kekayaan batin kita untuk selalu bergantung pada Tuhan. Dalam setiap suasana, dalam setiap musim kehidupan kita. Ya, baca, lakukan firman Tuhan, supaya iman itu bertumbuh, mengakar, sehingga satu saat akan bertumbuh dan berbuah, dan generasi-generasi setelahmu akan melihat buah yang baik itu, buah iman saudara. Ini yang kedua.
Ya, jadi saudara harus bangga, saya orang kaya. Karena apa? Saya sampai hari ini tetap berjuang, pertahankan nama baik saya. Ya, miskin gak apa-apa, tapi dunia juga tetap hormat kok. Kalau saya itu jujur, kalau saya saleh dan takut akan Tuhan. Apalagi saudara punya kekayaan iman, bisa diwariskan. Yang ketiga, yang terakhir, apa itu harta yang sejati? 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18 dikatakan apa? Peringatkanlah kepada siapa? Sudah ketemu? 1 Timotius 6 ayat 17, peringatkanlah kepada siapa? Orang-orang kaya di dunia ini. Agar apa? Mereka jangan tinggi hati. Dan jangan apa? Berharap pada sesuatu yang apa? Tidak tentu. Saudara yang hari ini dikasih anugerah kesempatan kaya di dunia. Ya, diingatkan supaya apa? Jangan sombong. Jangan tinggi hati itu jangan sombong. Jangan berharap pada sesuatu yang gak tentu, kayak kekayaan yang tadi katakan itu bisa hilang. Melainkan berharap pada siapa? Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita apa? Segala sesuatu untuk dinikmati. Itu bicara tentang anugerah. Tuhan sudah berikan kita anugerah untuk kita nikmati. Bukankah kita menjadi orang yang kaya? Jadi artinya apa saudara? Harta sejati, harta yang kekal, harta di sorga yang harus kita kumpulkan, di mana ngengat, ya tidak dapat merusakkannya. Tadi apa? Nama baik, iman, dan yang ketiga ini bicara tentang kebajikan. Kalau jangan sombong itu kan ya tetaplah berbuat baik pada sesama. Jangan sok-sokan mentang-mentang sombong terus gak ingat sama yang lain. Ini bicara tentang kebajikan. Kebajikan itu adalah kekayaan kita. Ya saudara, kebajikan itu adalah sebuah kasih, bentuk kasih yang langsung action, bukan ngomong tok. Banyak orang hari ini ngomong kasih, tapi ngomong tok gitu. Percuma. Saudara bukan orang yang kaya. Orang yang kaya, dia dapat mengaktifkan, dia bisa mengaktifkan kasih yang Tuhan ajarkan menjadi bentuk yang nyata, mengasihi sesamanya. Saya selalu katakan bahwa orang kaya, ini quote saya, yang saya juga percaya mungkin menjadi quote orang-orang lain, dan mungkin saudara setuju dengan saya. Orang kaya bukan dinilai seberapa banyak yang saudara punya hari ini. Tapi orang kaya adalah orang yang dinilai seberapa banyak dia dalam memberi. Sekali lagi, orang kaya adalah orang menurut saya bukan orang yang punya banyak yang dia miliki. Tapi dia bisa memberi banyak untuk sesamanya. Itu bicara tentang kebajikan itu tadi. Makanya dikatakan apa? Jangan tinggi hati. Ya saudara, kebajikan itu kasih yang aktif, tunjukkan melalui perbuatan kasih kita sehingga orang mengenal apa? Orang Kristen itu memang api-api ya, nggak sombong. Ya, apalagi ini kan bulan Natal, katanya bulan kasih. Ya, kalau sudah diberkati, mbok ya jangan lupa sama yang lain. Gitu loh maksud saya. Ya saudara, hadirkan perbuatan kasih itu sebagai kebaikan dalam wujud yang nyata. Ya saudara, Tuhan kita itu ingin supaya kita ini kaya dalam kebajikan kita, berbaik hati kepada sesama. Ya, tadi hari ini saya cukup sibuk sampai besok. Saya kumpulkan beberapa pendengar radio saya untuk kita ambil momen Natal ini, untuk kita nggak ngomong cuma mengasihi, tapi cuman teori, cuman ngomong aja. Ya, saya tahu keadaan sulit hari-hari ini. Orang banyak miskin, secara statistik banyak orang jatuh miskin karena pandemi ini. Ini miskin keuangan ya maksudnya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Hari ini saya sangat bersyukur sama Tuhan. Ternyata banyak pendengar-pendengar radio kami, mereka ini masih luar biasa gitu. Antusias dalam berbuat kebajikan kepada orang lain. Ya, saya ajak mereka, ya saya on air kan, saya siarkan gitu untuk ayo kita tahun ini menuju ke salah satu panti asuhan di Surabaya. Ya, saudara, kita mau memberi di tengah segala macam kekurangan dan kesulitan kita hari ini. Sampai tadi sore jam 4, hanya 10 hari kami kumpulkan donasi dari pendengar-pendengar kami, 71 juta rupiah. Hanya dalam 10 hari.
Ternyata banyak kan orang-orang kaya, bukan? Kaya bukan berapa banyak yang mereka punya. Mungkin mereka juga minus. Karena kesulitan pandemi ini, siapa sih yang nggak kena dampaknya itu? Siapa yang nggak kena? Semua kena. Tapi saya bisa buktikan, pendengar-pendengar saya, orang Kristen kaya. Karena apa? Mereka bisa memberi seberapa banyak yang dia bisa beri. 71 juta rupiah. Nanti kita tutup jam 00 sampai 00 karena besok saya akan ke sana, saya akan melayani ibadah Natal di sana sekaligus menyerahkan donasi itu. Ya, Saudara, saya tutup dengan sebuah kisah. Seorang suami istri, mereka ini saling mengasihi. Sayang banget. Ya, yang suami cinta istrinya, istrinya sayang banget sama suaminya. Orang kalau cinta itu kan kepengen memberi ya. Bukan mendapat tok kan, orang kalau cinta itu. Bener gak? Kalau sudah cinta suami, cinta istri kan kepengen gitu beliin apa, kepengen gitu beliin apa. Ini suami istri udah besok itu seminggu kemudian itu mau ulang tahun ke-25, ulang tahun pernikahan perak. Suami mikir-mikir, aduh saya ini gak ada uang, tapi saya ini mengasihi istri saya kepengen gitu istri saya itu dapat kado spesial di ulang tahun silver, ulang tahun perak. Ya, suami cari-cari istri itu enaknya dikasih apa ya, dan saya punya apa ya, kepengen ngasih tapi kalau nggak punya ya sama aja kan, ya kan. Wow, istrinya itu saudara, rambutnya itu terurai panjang sekali, cantik banget, rambutnya panjang gitu, subur. Sehingga suaminya pengen, istri saya itu kan rambutnya panjang ya, kalau dikasih jepit emas gitu, wah pasti tambah lebih cantik. Saya tuh kepengen gitu beliin jepit emas, tapi nggak punya uang, uangnya terbatas gitu ya. Cari tabungan semua nggak ada, tapi ada satu benda berharga yang dia punya. Dia punya arloji emas, tapi cuma kepalanya tok, ngerti ya? Cuma buletannya tok. Ini rantainya, itu peninggalan orang tuanya. Rantainya itu sudah nggak ada, hilang, rusak. Rantainya juga dari emas mestinya, tapi rusak. Yang ada itu cuma buletannya ini loh, dan itu lapis emas. Suaminya mikir apa? Wah, ini wis masih elek kayak gini, tapi ini antik bisa dijual. Dijual saudara, ditukar tambah untuk membelikan istri yang tersayangnya jepit emas supaya rambutnya itu terurai panjang itu cantik gitu loh. Dikasih hiasan-hiasan emas. Yang istri juga mikir, aduh seminggu lagi kita ini ulang tahun pernikahan ke-25. Saya ini mau ngasih apa ya ke suami ya? Saya nggak punya apa-apa. Terus dia ingat, iya ya suami saya itu loh punya bunderannya arloji tapi nggak punya rantainya. Saya tuh kepengen gitu beliin rantai emas supaya dia tuh kan tambah cakep ya, tambah ganteng gitu suami saya kalau pakai kayak gitu. Ya, tapi dia kumpulkan, diaduk-aduk semua kekayaannya, nggak punya duit, belas nggak punya duit. Ya, akhirnya apa saudara? Akhirnya di H-1, udah detik-detik terakhir, dia gunting rambutnya dan dijual. Dan jadilah dia tukar dengan apa? Rantai emas untuk arloji suaminya. Dan ketika mereka janjian ketemu, wah kayak pengantin zaman dulu kan dipingit gitu loh. Mereka merayakannya kan kayak gitu ya kan. Waktu ketemu saudara di hari H, bingung suaminya. Loh, ini saya sudah bawa jepit emas ini. Kemana rambutmu? Ya, istrinya cerita apa adanya, iya rambut saya jual. Ini saya beliin buat kamu, rantai emas buat kepala arloji kamu. Mana kepala arloji kamu? Loh, justru kepala arloji itu rantainya saya jual untuk beli jepit buat rambutmu kok gak ada, bengong-bengongan berdua. Sudah tahu kisah ini maksudnya apa? Bukankah mereka berdua ini kaya? Kaya dalam apa? Kebajikan itu tadi loh. Kebajikan, saudara ngerti kebajikan? Kebaikan dalam wujud yang nyata. Bukan ngomong tok. Banyak orang hari ini ngomong tok gitu. Ya mengasihi. Tapi gak ada actionnya gitu. Diam aja gitu, gak gerak gitu. Saudara ingin menjadi orang yang kaya. Yang ketiga tadi, kekayaan saudara adalah kebajikan. Kalau di tengah kesulitan saudara masih bisa bermurah hati kepada sesama. Minimal pada keluarga terdekatmu lah. Kalau saudara masih belum bisa praktek ke orang sekitar di luar, minimal keluargamu itu dulu loh. Saling mengasihi dalam wujud yang nyata. Apalagi kan bulan Natal ini. Ya,
Selalu ingin memberikan yang terbaik buat pasangannya, keluarganya, buat orang lain. Itu adalah wujud kasih yang nyata. Dan itu adalah harta sejatimu hari ini. Meskipun saudara bukan orang yang kaya secara uang. Tapi saudara orang yang kaya di dalam apa yang Tuhan maksudkan. Carilah harta yang sejati. Di mana apa? Ngengat dan karat. Sesuatu yang di dunia tidak dapat merusakkannya. Saudara, doa saya hari ini sudah terus menabung kekayaan demi kekayaan. Seperti yang tadi saya katakan 3 poin tadi ya. Nama baik, itu enggak langsung saudara. Mana mungkin saudara ujuk-ujuk langsung otomatis sudah jadi kaya. Dikumpulkan, proses, bangun nama baik. Ayo bangun iman kita. Ya, ayo bangun action kita mengasihi sesama kita, kebajikan. Maka biarlah kasih anugerah Tuhan. Ya, ini loh. Melainkan pada Allah dalam kekayaannya memberikan kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kita menikmati hidup ini dengan segala macam kekayaan yang sudah punya. Biarlah hari ini sudah sangat diberkati, pendek, tapi biar saudara ingat betul harta sejati kita di surga. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri.